bagaimana ratusan negara di dunia membagi wilayah lautnya, bagaimana pembagian wilayah itu dianggap adil bagi semua. Hal ini diatur pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Setiap negara pantai berhak atas laut teritorialnya sebesar 12 mil laut, zona tambahan sebesar 24 mil laut, ZTE sebesar 200 mil laut, dan landas kontinen yang bahkan bisa lebih dari 200 mil laut. Ketika ZTE dan landas kontinen dua negara mengalami tumpang tindih, maka perlu adanya pembagian wilayah laut yang disebut dengan delimitasi. Pada UNCLOS, delimitasi dilakukan dengan solusi yang adil. Namun disayangkan, UNCLOS tidak memberikan metode spesifik untuk mencapai keadilan itu, sehingga makna adil tidak terdefinisi dengan jelas. Sebagai solusinya, Mahkamah Internasional atau ICJ dan Tribunal Internasional Hukum Laut atau ITLOS menawarkan suatu pendekatan bernama pendekatan 3 tahap. Namun, disayangkan kembali, pendekatan ini masih belum mampu menjawab makna keadilan karena dipengaruhi oleh interpretasi hakim setiap perkara dan variasi proporsionalitas secara spasial. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip keadilan pada delimitasi batas maritim sejak 2009 dan mengevaluasi tingkat keseragaman proporsionalitas melalui rasio perbandingan panjang pantai relevan dan luas wilayah laut. Penelitian ini mengkaji dua aspek. Yang pertama, aspek hukum melalui keputusan peradilan internasional dan aspek teknis melalui analisis geospasial. Ada 9 sengketa yang diputuskan oleh ICJ dan ITLOS yang dikaji yang tersebar di seluruh dunia. Melalui langkah-langkah pendekatan 3 tahap, penelitian ini dilakukan dengan rekonstruksi garis batas sementara, memodifikasi garis batas berdasarkan faktor relevan, melakukan uji disproporsionalitas melalui rasio perbandingan antara panjang pantai relevan dan luas wilayah laut, yang kemudian dimasukkan ke dalam model persamaan matematis sehingga dihasilkan pengkategorian hasil delimitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tingkat proporsionalitas yang besar dengan deviasi antara 5,8% hingga 58%. Meski variasinya lebar, hasil ini tetap dianggap sebagai solusi yang adil dalam delimitasi. Sehingga dapat dikesimpulkan bahwa pendekatan 3 tahap bukan sebagai formula matematis yang sepenuhnya objektif, melainkan sebagai struktur metodologis yang membuat pertimbangan hakim yang cenderung subjektif menjadi lebih terstruktur. Jika hal ini diterapkan secara semestinya, pendekatan ini dapat memastikan pembagian ruang laut yang adil bagi negara yang bertetangga.